wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat kembali menaikkan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dari taklim kita dan memberikan keberkahan dari taklim itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad dan kita sekarang menginjak ke hadis yang atau sampai ke hadis yang 442 ya. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kajian kita ini luar biasa ya. Yang kita sampaikan itu ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Itu sebuah keberkahan tersendiri karena yang kita baca adalah intisari dari agama kita. Biasanya kalau ngaji itu banyakkan pendapat ustadznya atau kiainya. Nah kalau kita pakai kitab ini lebih banyak hadisnya. Maka mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita bahwa Allah akan melimpahkan keberkahan dari kita mempelajari sunnah Rasulullah. Dalam satu hadis Rasul bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa ballaghahu." Atau kamu sallallahu. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang dalam arti memberikan kebaikan dan keberkahan. Sami'a maqalati, dia mempelajari hadisku, wa ballaghahu, dan menyampaikannya. Itu motivasi kita dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Semoga Allah menyejukkan wajah seseorang, dia mendengar ucapanku lalu menyampaikannya kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan kita belajar hadis mendapatkan hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan." Sesungguhnya Allah meridhoi dari kalian 3 hal dan membenci dari kalian 3 hal. Ini hadis menjadi dalil bahwa Allah itu memiliki sifat ataupun perbuatan, yaitu membenci dan menyukai. Karena sebagian orang berpahamkan Allah itu tidak punya sifat seperti itu. Nah ini sini menegaskan dengan sangat tegas sekali, Allah itu yarda, Allah itu yaskhat, Allah itu meridhoi dan Allah juga memurkai. Kita tidak panjang lebar membahas tentang mazhab-mazhab dalam akidah, mana yang mengimani bahwa Allah punya sifat dan mana mazhab yang tidak mengimani Allah punya sifat. Bukan mazhab fikih yang saya maksud, tapi mazhab atau konsep dalam memahami tauhid akidah Islam. Karena ada beberapa kelompok yang tidak mempercayai Allah punya sifat. Jadi Allah tuh maha hidup aja udah sifatnya. Yang lain-lainnya nggak punya. Itu Mu'tazilah contohnya. Ada lagi yang sifat dan nama Allah itu maknanya dipalingkan dari makna yang ada di tulisannya. Dicari makna lain yang menurut mereka pantas. Padahal mencari makna lain juga itu perlu dalil untuk menjelaskannya. Nah, di sini Allah menegaskan dirinya itu meridhoi dan dirinya itu memurkai. Allah ridho kepada kalian 3 hal dan Allah murka kepada kalian 3 hal. Yang pertama, Allah ridho kepada kalian an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an.
manakala kita beribadah kepada Allah tidak melakukan kemusyrikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an. Kita menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan. Menjaga ukhuwah Islamiyah atau persatuan, tidak bercerai-berai, tidak berkelompok-kelompok saling memusuhi. Jadi Allah sangat benci kalau umat Islam itu berpecah belah. Dan Allah sangat ridho jika umat Islam itu bersatu. Kalau kita ingin ridho Allah diberikan kepada umat Islam, kita harus bersatu, harus kompak, harus menjaga persatuan-kesatuan. Allah ridho dari persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, wa antanasahu min wallahu Allahu amrakum. Saling bernasihat. Baik nasihat kepada pemimpin ataupun nasihat kepada sesama kaum muslimin. Karena nasihat itu perlu ditegakkan. Wa yakrahu lakum, dan membenci dari kalian 3 hal. Yang pertama qila wa qala. Qila wa qala itu gosip. Gosip belum jelas. Katanya qila itu katanya. Qala berkata. Ya jadi kata-katanya. Ecek-ecekan gitu. Cek si anu ieu, cek si anu gini. Kata si anu A, kata si anu B. Nah, jadi hanya qila wa qala saja. Itu gosip, rumors, gosip yang tidak jelas. Maka itu Allah membenci kita larut dalam qila wa qala. Katanya, ecek-ecekan. Wa kasratis su'al, dan banyak bertanya tapi tidak berguna, dan tidak berguna arti kata mungkin tidak dilaksanakan, mungkin tidak ada relevansinya, mungkin tidak bermanfaat secara ilmu. Jadi bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat, itu adalah Allah murka dari pertanyaan seperti itu. Seperti orang Yahudi bertanya kepada Nabi Musa, ya kan? Kata Nabi Musa, Allah memerintahkan cari sapi. Nanti dia ngasih tahu siapa pembunuh orang ini. Tapi orang Yahudi banyak bertanya, sapinya warna apa, kemudian kakinya gimana, kulitnya bagaimana, ditanya sampai nggak ketemu sapinya. Nah itu namanya kasratus su'al. Ada dalam ayat la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Kamu jangan banyak bertanya yang sekiranya menyusahkan kamu gitu. Jadi ulah loba nanya kalau itu dapat menyulitkan kamu. Dan itu banyak terjadi di kaum muslimin kayak begitu. Nabi selalu menutup orang-orang yang bertanya sesuatu yang kalau itu terus dijawab jadi berat buat mereka. Ketika Nabi bersabda menjelaskan, menegaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia untuk berangkat haji bagi yang mampu. Yang mampunya jual rumahnya haji. Kalau rumahnya 2. Yang mampunya jual aset untuk haji, jual, karena haji itu wajib. Haji itu rukun. Yang punya kendaraan bisa dijual, jual dulu buat haji, karena haji itu wajib. Punya kendaraan tidak wajib. Yang bisa berjalan kaki, berjalan kaki. Yang bisa bersepeda, bersepeda. Yang bisa naik motor, naik motor. Min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru silakan datang ke sana dengan berbagai macam kemampuan masing-masing. Kata Imam Malik, kalau ada seseorang pemuda dari Afrika mampu berjalan ke Mekah Al-Mukarramah, dia bisanya jalan. Karena itu wajib. Memiliki segala sesuatu nggak ada yang wajib kecuali pada haji. Maka itulah yang disebut dengan mampu. Mampu itu kita sudah mengerahkan daya upaya. Itu disebut mampu. Tapi kalau kita menumpuk aset, menumpuk harta segala macam, tidak niat haji, itu dia tidak mengusahakan kemampuan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, al-malu kalma, air, harta itu bagaikan air. Dia mendorong, menekan ke segala arah. Kalau tidak dialirkan kepada ibadah, dia akan ngalir kepada yang lain.
ngalir ke rumah sakit, ngalir ke hal-hal yang kita tidak sukai gitu. Ngalir kepada kerusakan misalkan pada harta, pada kendaraan, pada rumah dan sebagainya. Jadi al-malu kalma, harta itu seperti air. Dia akan mencari jalannya untuk keluar, akan menekan segala arah, akan keluar dengan sendirinya. Kalau tidak dialirkan dalam ibadah, dia akan mengalir, tertekan kepada hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada hal yang sifatnya musibah. Maka mengusahakan wajib haji itu adalah sebuah keharusan dan wajib hukum. Nah, ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tiap tahun haji itu?" Afikul amin ya Rasulullah. Rasul diam saja. Ditanya lagi, "Apakah tiap tahun ya Rasul?" Diam sampai 3 kali. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwasanya Allah mewajibkan haji kepada setiap orang yang mampu ke sana, sahabat bertanya, "Tiap tahun ya Rasul?" Rasul diam. "Tiap tahun ya Rasul?" Rasul diam. "Tiap tahun ya Rasul?" Diam juga. Akhirnya Rasul berkomentar, "Lau qultu na'am, jika aku katakan iya, la wajabat, itu jadi pasti, jadi wajib bagi kalian dan kalian tidak akan mampu melaksanakannya." Jadi pertanyaan sahabat kepada Rasul, apakah haji tiap tahun, itu tidak disukai oleh Rasul SAW. Kalau sudah dinyatakan bahwa haji wajib bagi kaum muslimin, itu maksudnya sekali seumur hidup, tidak usah lagi ditanyain tiap tahun ya Rasul, tiap tahun ya Rasul. Kalau diiyakan gimana coba? Kan jadi berat kan? Andaikan Rasul waktu itu menjawab iya, akan jadi berat. Lau qultu na'am la wajabat wa lam nastata'tu. Kalian tidak akan mampu. Jadi banyak bertanya itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT, bahkan dibenci, bahkan dimurkai oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, idha'atul mal wa idha'atul mal, membuang-buang harta bukan pada jalan yang baik, mubazir bukan pada jalan yang baik, boros bukan pada jalan yang baik, itu adalah dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau boros pada kebaikan itu tidak apa-apa. Kata Ibnu Abbas, mubazir itu kalau dipakai untuk yang tidak baik, kalau yang pakai yang baik bukan mubazir. Justru itu adalah kebaikan yang lebih begitu. Nah, berikutnya adalah hadis yang ke-443, lanjutannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas fi qauli, ini tafsir Ibnu Abbas terkait dengan, kalau tadi hadis, kalau ini sekarang tafsir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan ayat Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Ayat ini kalau boleh dibilang membalikan hukum ekonomi. Kalau hukum ekonomi itu besar pasak daripada tiang. Kalau di ayat ini enggak. Banyakin pengeluaran, nanti Allah kasih rezeki yang sesuai dengan itu. Anfik unfik alaik, itu hadisnya. Banyaklah berinfak, nanti Allah kasih infak kamu. Banyakin pengeluaran, nanti Allah kasih pengeluaran buat kamu. Ini kan membalikan hukum ekonomi. Hukum ekonomi enggak gitu. Hukum ekonomi itu besar pasak daripada tiang. Jadi jangan mengeluarkan pengeluaran di luar pendapatan. Kalau di konsep agama kita enggak, banyakin pengeluaran, nanti Allah kasih rezeki. Maka orang yang menanggung nafkah banyak orang, Allah kasih rezeki yang sesuai dengan itu. Orang yang berbakti kepada orang tua, menanggung orang tua dan sering mengunjungi orang tua, Allah kasih rezeki yang sesuai dengan itu. Ini konsep Quran, konsep hadis. Anfik unfik alaik, banyakinlah berinfak, Allah kasih rezekinya. Kalau di kita enggak, ada baru ngasih. Kalau teori agama enggak, agama itu infak dulu, kasih dulu, nanti Allah kasih. Anfik unfik alaik. Dulu kita didoktrin oleh pelajaran ekonomi bahwasanya jangan pengeluaran kita lebih banyak daripada pemasukan. Ternyata dalam konsep infak dan sedekah itu terbalik, justru banyakin tanggungan, banyakin pengeluaran, nanti rezekinya akan menyesuaikan. Kalau kita menanggung adik yang belum mampu, menanggung orang tua yang sudah kesusahan dan tidak ada pekerjaan dan sebagainya,
menanggung kerabat yang tidak mampu, menanggung paman bibi yang tidak mampu, itu Allah akan sesuaikan rezekinya. Allah sesuaikan rezekinya, bukan terbalik memaknainya. Ada saya nggak punya jadi nggak bisa menafkahi, enggak, nafkahi dulu nanti Allah kasih rezekinya. Memang ini perlu keyakinan. Kalau orang setengah-setengah nggak beres ini. Orang setengah-setengah nggak beres. Ketika kita sudah meniatkan akan memberi orang tua sebulan A, itu Allah kasih rezekinya. Tetapi kalau kita tidak meniatkan itu kepada orang tua, maka Allah juga kasih rezekinya secukupnya, seadanya. Itu teori Al-Quran, teori hadis Rasul begitu. Semakin banyak kita menanggung orang, semakin banyak Allah kasih kita nafkah, rezeki. Semakin banyak kita membiayai orang atau memberi sedekah pada orang, semakin banyak Allah kasih kepada kita. Itu teori Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, apa yang kau infakkan dari sesuatu maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Apa batasan berinfak? Batasan berinfak sedekah itu adalah min ghairi israfin wala taktir, tidak berlebihan, jor-joran sampai kita kehabisan, wala taktir, tidak juga sedikit banget gitu. Jadi batasan sedekah itu tidak terlalu sedikit tapi jangan terlalu banyak. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan Allah menceritakan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah yang soleh. Apa kata Allah? Gimana ayatnya? Tidak berlebihan dalam sedekah dan tidak kurang dalam sedekah. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Jika mereka berinfak, mereka tidak infak berlebihan, juga tidak infak terlalu sedikit. Itu batasan Allah terkait dengan infak dan sedekah. Jangan terlalu berlebihan, jangan juga terlalu kurang. Jadi sedang-sedang saja. Kemudian di hadis yang ke nomor 444 ini penjelasan tentang bahwasanya makna mubazir dalam ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir adalah saudara-saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Hafalkan ayat itu. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah saudara-saudaranya setan. Makan numpuk sapiring, cuma dimakan setengah, itu mubazir. Minum segelas penuh, cuma diminum 2 teguk 3 teguk, disisakan setengah, itu mubazir. Dan mubazir adalah teman-temannya setan. Ilal mubazir fi haq, kecuali orang mubazir dalam kebaikan. Jor-jorannya dalam kebaikan, maka itu tidak termasuk mubazir yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saudara-saudara setan. Nah, kita masuk ke tema yang lain. Ini berkenaan dengan hidup kita sehari-hari. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ataupun mungkin saya juga tersinggung sebenarnya. Bab tentang islahul manazil, merapihkan rumah. Punten Pak Haji. Bab tentang merapihkan rumah. Saya juga sama, rumahnya kacau itu di dalam. Kecuali kalau ada keluarga, rapih lagi baru itu. Bersih, pas keramiknya bersih, kursi bersih, kemudian tempat tidur bersih semua ada. Nah kalau ada keluarga, ya kayak kapal pecah, sama saya juga. Ternyata itu mengundang setan. Rumah yang tidak rapi mengundang setan. Saya bacakan riwayatnya. Dari Abdullah bin Yusuf, dari Lais, dari Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Abihi, dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berpidato di atas mimbar, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, aslihu alaikum maswakum, rapihkan rumah kalian, rapihkan tempat tinggal kalian, nusaum rapihkan saumnya, nu gubuk rapihkan gubuknya, yang rumah rapihkan rumahnya, yang tenda rapihkan tendanya, apapun tempat tinggalnya, aslihu maswakum, rapihkan tempat tinggal kalian.
Wa akhifu hadhil jinnan qabla an tukhifakum. Usirlah para jin itu sebelum mereka menakut-nakuti kalian di rumah kalian. Cara mengusir jin itu apa? Rapikan rumah, kasih wewangian rumahnya. Jin tidak betah rumah yang wangi. Tapi kalau rumahnya bau, rumahnya tidak sedap wanginya, jin betah di situ. Aya bau kawas geus saminggu, aya bau salempakan geus 3 minggu, aya bau sarung geus sepupu rupa apa ngagalai caung, ngagalai segala macam begitu, ngadiukan bala-bala, kemudian disimpan tidak dirapikan di tempat. Nah itu setan suka di tempat itu. Makanya kata para ulama, jangan tinggalkan cucian piring di wastafel sampai pagi, setan betah di situ. Jangan tinggalkan baju tergantung, setan betah di situ yang kotor ya. Kemudian jangan tinggalkan sama-sama berserakan tidak rapi. Di sini disebutkan, usirlah jin di antara rumah kalian sebelum mereka tukhifakum, menakut-nakuti kalian dengan was-was, dengan kegundahan, dengan ditanamkan rasa takut, dengan banyak kepikir. Jin itu menanamkan kepada kita tuh deg-degan, sieun wae, khawatir, lain sebagainya. Membuat kita tidak khusyuk, tidak fokus, tidak merasa tumaninah, tidak tenang. Itu perbuatan jin yang ada di rumah kita. Kenapa? Karena kita menyediakan tempatnya setan tidak langsung. Apa itu? Dengan membiarkan tempat kita acak-acakan. Fa innahu lan yabdu lakum muslimuha, karena jin muslimah tidak akan mengganggu kita. Jin muslim enggak ganggu kita. Artinya apa? Artinya dia seperti kita ya, ibadah, kemudian melakukan amal soleh dan sebagainya. Yang kita takutkan itu yang datangnya itu jin bukan muslim. Datang jin fasik, datang jin munafik, datang jin kafir ke rumah kita. Karena untuk rumah kita tempat betah buat mereka, lalu mengganggu kita dan menggoda kita saat kita beribadah atau lain sebagainya. Wa inna wallahi ma salamnahunna mundu adainahunna. Dan kata Umar, demi Allah, kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan musuh kita. Jadi jin itu kan iblis itu kan musuh kita. Kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan mereka sampai kapanpun. Jadi mendingan kita hindarkan tempat tinggal kita dari para jin yang betah di rumah kita. Dengan cara apa? Aslihu alaikum maswaakum. Ya, rapihkan tempat kalian, wangikan tempat kalian, jangan sampai acak-acakan dan jangan sampai bau, karena kalau bau dan tidak rapi, jin itu betah di tempat kita. Ya. Wa akhifu hadil jinan qabla an tukhifakum. Usirlah mereka sebelum mereka mengganggu dan menakut-nakuti kalian. Berikutnya, tema berikutnya, ini cuma satu hadis ya, tentang rapihkan rumah, cuma satu hadis. Jadi cuma satu riwayat, tidak ada yang lain, sehingga asar tersebut menjadi pedoman buat kita supaya semangat untuk merapikan rumah. Tapi emang enggak, itu di orang itu. Kalau bukan ibu-ibu itu agak susah kita merapikan itu. Pasti berantakan lagi. Rapinya kalau ada buka polda baru rapi. Kalau enggak ada, makanya harus nyari kapolda dulu. Harus minimal ya ada yang merapikan. 447. Sekarang hadis 447. Ini asar dari Abu Ishaq, dari Harisah bin Madrib, dari Khabbab, sahabat Nabi SAW. Qala inna rajula, tapi ada hadis lain yang menguatkan. Inna rajula la yu'jar fi kulli syai'in illa al-bina. Sesungguhnya orang itu akan diberi pahala dari setiap pengeluaran yang dia lakukan, kecuali pengeluaran untuk bangunan atau renovasi bangunan. Jadi segala sesuatu pengeluaran kita di rumah ada pahalanya, kecuali pengeluaran untuk membangun atau merenovasi rumah, nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Ngejangkungkeun imam, nggak ada pahalanya. Kemudian menambal segala macam. Kalaupun ada pahalanya dari cara yang tidak langsung. Misalkan tempat itu nanti dipakai untuk mushola,
tempat itu nanti dipakai untuk berzikir. Tapi sekedar pengeluaran membangun tidak ada pahalanya. Innar rajula la yujar fi kulli syai', sungguhnya orang itu akan diberi pahala setiap pengeluaran yang dia lakukan. Persennya itu, persennya ada pahala, kecuali dalam hal memperbagus bangunan. Para ulama menafsirkan asar ini malam yaksid wajh Allah. Kalau niatnya estetik, niatnya memperbagus, niatnya ngadekor, niatnya ngahalusan, itu menang pahala. Tapi kalau niatnya ada maksud ridha Allah, dapat pahala. Saya mau ninggiin rumah biar orang bisa, keluarga saya sholat tenang di atas, baru dapat pahala itu. Saya mau nambah kamar biar keluarga saya bisa ibadah di situ, nah itu baru pahala. Tapi kalau memperbaiki rumah, ngerenovasi rumah hanya untuk keindahan estetik atau ngadekor supaya indah, supaya bagus, itu nggak ada pahalanya. Bahkan Nabi pernah menegur, ada orang lagi renov rumah, Nabi lewat, ditanya, jangan kenaon, ujung renov ya Rasul. Dunia mangasa kedeung geus. Pikiran akhirat, itu kurang lebih gitu. Tapi kata ulama, maksud Nabi itu bukan mencela orang yang renov, tapi supaya orang jangan terlalu fokus mempercantik, memperindah bangunan dunia, dan dia melalaikan bangunan akhirat yang harus dia siapkan nanti. Jadi maksud Nabi bukan mencela orang yang renov, tetapi Nabi ingin menyadarkan orang itu bahwa bangunan di akhirat lebih pantas kau perhatikan daripada bangunanmu di dunia ini. Itu maksudnya hadis Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, kalau mendekor ataupun memperbagus rumah, mempercantik rumah, niatnya hanya untuk keindahan dipandang mata atau mendekorasi karena estetika, itu sama sekali tidak dapat pahala. La yujar, tidak diberi pahala. Tetapi kalau niatnya adalah melakukan renovasi untuk supaya nanti dijadikan ibadah, sarana ibadah, maka itu akan dikecualikan dari hadis tadi, dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hadisnya ini. Innar rajula idza amila ma'amali, sungguhnya Rasulullah marro lewat kepada seseorang yang memperbaiki khusahu itu gazebo, ya. Jadi Nabi lewat lalu melihat orang sedang memperbaiki gazebo. Kata Nabi, yang mendingan kau siapkan bangunan di akhirat daripada kau ngurus ini, gitu. Kata ulama itu maksudnya Nabi mengingatkan supaya orang tidak larut di dalam merenov rumahnya sehingga melupakan dari rumah di surganya nanti. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kalau kita mau merenov rumah, niatkan saya nambah kamar, saya nambah luhur ke atas, ngeloteng, ngejangkungan, saya memperbaiki ini tujuannya supaya jadi sarana ibadah buat keluarga. Buat sarana keluarga. Kalau rehabilitasi ya misalnya bocor, ya renovasi, rehabilitasi memperbaiki, ya kalau itu mah asas, kalau itu mah dasar, kebutuhan dasar. Kalau itu mah bocor kan perlu ditambal bocor. Jadi maksud kita ini adalah renovasi. Kalau merehab yang bocor, yang pecah itu mah wajib, karena kan keluarga di dalam kan aurat, harus ditutup. Kemudian hujan masuk juga jadi penyakit, jadi sumber penyakit. Kalau airnya menggenang semua tutup. Kalau itu mah kebutuhan dasar harus diperbaiki. Yang dicela oleh hadis ini kalau kita terlalu memperbagus rumah hanya untuk enak dipandang, hanya untuk estetik dilihat orang bagus, nah itu tidak dapat pahala. Renovasi tidak dapat pahala kecuali niatnya saya renovasi untuk supaya dipakai ibadah. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah hatta yatatawwala an-nas bil bunyan. Tidak akan terjadi kiamat hingga orang-orang berlomba meninggikan bangunannya. Sekarang orang-orang yang berlomba meninggikan bangunan pajangkung-jangkung malah di negara Arab. Gedung tertinggi di mana? Di Dubai, Burju Khalifah itu ya. Dan mau dibangun lagi di Riyadh, akan menyaingi Burj Khalifah, sedang dibangun sekarang. Nanti lebih tinggi.
Pajangkung siapa yang talina bisa naraikan itu. Nah, jadi kata Rasulullah tidak akan terjadi kiamat hingga orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Dan sangat disayangkan orang-orang yang meninggikan bangunan ternyata adalah orang-orang Islam sendiri. Tinggikan Pajangkung. Ala kulli hal, itu adalah peringatan dari Rasulullah SAW supaya kita lebih sigap dan lebih peduli, fokus kepada apa yang kita siapkan nanti rumah kita di akhirat. Nu pangsarana jalmi mah nu teu boga rumah di akhirat. Sok bari ka mana teu boga rumah di akhirat? Teu dianggap tidak dianggap sebagai penduduk akhirat, gimana coba kita? Ya. Maka supaya kita punya tempat tinggal di akhirat, siapkan dari sekarang. Barang siapa yang sholat duha 8 rakaat, Allah akan bangunkan istana di surga. Lumayan tah, aya tempat tinggal gitu. Jaga sholat duha, ada tempat tinggal di sana. Barang siapa yang bangunkan sebuah masjid atau merenovasi sebuah masjid, itu jelas ibadah. Walaupun segede kandang puyuh, barang siapa yang bangun masjid segede endong puyuh, kata Nabi, dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Jadi pinter-pinterlah kita nyiapkan rumah di sana supaya pas nyampe akhirat, oh itu kuning bumi orang itu langsung ke tempat itu kan begitu. Nah, tetapi Nabi SAW juga memberikan motivasi agar kita memiliki rumah yang luas. Ya. Jadi rumah itu sunnahnya direnov ke pinggir, bukan ke atas. Ke atas ini banyak kritiknya dari Nabi. Tanda kiamat itu kalau orang sudah pajangkung-jangkung, kemudian rumah Nabi itu tidak tinggi begitu, tidak ditinggikan tapi ke pinggir. Nabi SAW bersabda, ani Nabi SAW, dia hadis riwayat Nafi bin Abdul Haris dari Nabi SAW, min sa'adatil mar'i, bagian dari kebahagiaan seseorang di dunia. Yang pertama apa? Al-maskanul wasi, rumah yang luas. Tanda bahagia orang itu satu, rumah yang luas. Wal jarus soleh, tetangga yang baik. Wal markabul hani, kendaraan yang layak, yang pantas. Yang terakhir, wa zaujatus solehah, dan istri yang solehah. Kata Nabi, 4 kebahagiaan seseorang di dunia. Pertama apa tadi? Rumah yang luas. Yang kedua apa? Kendaraan yang pantas, yang layak. Yang ketiga, tetangga yang soleh. Di hadis ini tetangga nomor 2. Tetangga yang soleh, yang baik. Yang ketiga, istri yang soleh. Kalau itu dimiliki oleh setiap muslim, oleh seorang muslim, maka dia telah meraih kebahagiaan dunia. Rumahnya lega, mobilnya pantas, merenah, istrinya baik, tetangganya ramah. Oh, atas itu mah kata Nabi kebahagiaan dunia. Yang kedua soleh, yang soleh bukan yang dua. Kamu dua-duanya soleh, waduh. Kalau mulai ada berat bahasa kata. Ya, itu kata Nabi SAW, bukan kata saya ya. Artinya Nabi semacam melegitimasi bahwa setiap muslim itu usahakan ke situ dong gitu, supaya kalau dia memiliki sarana seperti itu, jiwanya lebih tenang, lebih tumaninah, berpikir lebih jernih, ibadah lebih khusyuk, keluarga juga terjamin kenyamanannya. Ini isyarat dari Nabi, setiap muslim itu kesana gitu loh, kalau bisa kesana menujunya. 4 kebahagiaan seseorang: rumah yang luas, kendaraan yang pantas, istri yang baik, dan tetangga yang ramah. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Hadisnya sahih dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib. Dan bukan hanya riwayatnya banyak ini hadis ini. Tidak usah dibaca semua, tapi riwayatnya banyak. Untuk itu maka yang masih muda, yang masih bisa mengupayakan tempat tinggal, konsepnya seperti ini. Konsep rumah itu meluas, bukan meninggi, itu pertama. Yang kedua, upayakan cari istri yang solehah. Cari di pengajian, jangan cari di angkot. Jangan cari di tempat hiburan, cari di pengajian, cari di ustaz, cari segala macam. Cari di medsos.
cari di masjid. Nah itu baru tuh kucing soleha. Nyari di jalanan ya bukan soleha. Bawa kucing garong teman-teman atau kucing kering. Jadi yang masih bisa mengupayakan 4 sarana yang kata Rasul sumber kebahagiaan atau tanda kebahagiaan bisa diprogram, yang masih muda terutama. Jadi motivasi saya nanti kalau berumah tangga akan memilih konsep rumah itu meluas, ngalegaan. Rumah itu konsepnya meluas. Kemudian tetangganya ramah, istrinya baik, dan kendaraannya pantas. Kendaraan pantas itu dalam bahasa Arabnya hani. Hani itu nyaman. Kendaraan yang nyaman itu tanda kebahagiaan. Makanya kalau orang punya uang tapi kendaraannya rabing, butut, itu tidak bersyukur kepada Allah. Kalau orang punya uang memang dia mendapatkan rezeki dari Allah, ya usahakan kendaraan itu hani itu nyaman. Cari kendaraan yang nyaman. Kalau memang ada rezekinya, perluas rumah kalau memang ada rezekinya. Didik istri supaya solehah kalau memang dia bisa mendidik. Kalau tidak ya suruh dia ikut ke pengajian-pengajian supaya terdidik secara tidak langsung dengan teman-temannya oleh yang mengajarkan. Kalau tetangga tidak ramah, nah ini agak susah. Tetangga ini agak susah karena dia berhubungan dengan orang lain. Maka caranya adalah sebelum kita punya rumah, cari tetangga yang ramah dulu. Makanya ada di dalam ceramah-ceramah itu sering disebutkan berburu tetangga soleh, baru beli rumah di situ. Nyari tetangga yang soleh, lingkungan, baru beli rumah di situ. Jangan beli rumah kemudian nyari tetangga yang soleh. Tapi tetangga dulu baru rumah. Dalam ulama mengatakan al-dar qabla al-jar. Cari rumah dulu. Al-jar qabla dar. Apa sih Bang? Cari tetangga dulu baru beli rumah di situ. Cari tetangga dulu yang ramah, yang baik, baru bangun rumah di situ. Kita kan kembali konsepnya. Meuli imah heula tetanggamu kumaha engke. Alhamdulillah kalau Allah mengondisikan pada akhirnya tetangga kita baik-baik, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat konsep orang-orang terdahulu memberi pesan wasiat kepada kita, cari tetangga dulu baru cari rumah di situ. Orang itu penting mah baheula murah. Di posisi-posisi penting mah murah, tetanggamu kumaha engke. Lamun tetanggana baru tuh dan jual imahna. Ini niatnya sudah gitu. Tapi kalau mengikuti konsep Nabawiyah, konsep Rasulullah SAW dan para ulama, mereka menyarankan cari tetangga dulu baru beli rumah di situ atau bangun rumah di situ. Baik, itu hadis yang ke berapa ini? 457 ya. Tadi dipercepat karena berhubungan dengan merapihkan rumah ya. Jadi nyambung ke situ. Hadis yang ke-455 sama dengan hadis yang ke-453 tentang bahwa seseorang itu akan diberi pahala di setiap pengeluarannya kecuali biaya untuk merenovasi yang tidak diniatkan sebagai sarana ibadah, maka itu dia tidak mendapatkan pahala dari situ. Hadis yang ke-456 tadi hadisnya sudah saya sampaikan namun tidak langsung teksnya, yaitu tentang seorang sahabat yang memperbaiki gazebo depan rumahnya. Lalu kata Nabi, jang ulah ngomean wae eta akhirat pikiran mah, gitu bahasa orang Jawa. Tapi dan Nabi yang menasihati mah tidak tersinggung dia. Kalau orang lain pun tersinggung. Ya, ada orang lagi memperbaiki gazebo, tiba-tiba dinasihati, jang ulah musabenuk itu pikiran mah akhirat. Orang tersinggung gitu. Tapi karena ini Nabi yang mau nasihatinya, dia terima. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi adalah la nahyul mutlak. Nabi tidak melarang mutlak secara tegas, tetapi maksudnya adalah supaya jangan lengah dari hakikat dunia dan melupakan akhirat. Hakikat dunia itu dia hanya sementara, seperti kita berteduh di bawah pohon kemudian pergi meninggalkannya. Itu kata Nabi SAW. Yang harus kita siapkan adalah rumah kita, kehidupan kita di akhirat. Dan tadi yang terakhir adalah hadis bahwasanya 4 tanda kebahagiaan seseorang, yaitu rumah yang luas, kemudian kendaraan yang bagus, istri yang soleh, dan tetangga yang baik. Wallahu a'lam bishawab, wa taufiqun illa billah. Mudah-mudahan menjadi masukan yang baik
dan menjadi otokritik kepada kita semua. Barangkali ada memang yang harus kita perbaiki dalam konsep perumahan kita, rumah kita maksudnya. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.